Bacaan dari Kisah Para Rasul. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia di Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setiba di Akhaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus ia bersemayam. Allah adalah Raja seluruh bumi. Para pemimpin bangsa-bangsa berdatangan, bergabung dengan umat Allah Abraham. Sebab segala perisai di atas bumi adalah miliknya, sangat agunglah dia. Allah adalah Raja seluruh bumi. Alleluia, 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 alleluia. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari ini, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sebuah janji yang sering kali kita dengar, bahwa permintaan yang kita ungkapkan di dalam nama Yesus akan dikabulkan oleh Bapa. Dan ini yang sering kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Jika demikian, mengapa banyak sekali doa-doa, permintaan, harapan-harapan yang kita ungkapkan kepada Tuhan tidak terkabul sampai pada saat ini? Sebuah pertanyaan yang logis, karena janji yang kita terima dari Tuhan sendiri yang kita dengar di dalam bacaan Injil hari ini. Lalu apakah yang terjadi sebenarnya? Bapak Ibu Saudara-saudari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bisa memakai sebuah gambaran sederhana jika seorang anak tinggal di dalam rumah orang tua dan orang tua memberikan kasih, memberikan, membuktikan, dan mewujudkan sehingga suasana rumah itu sungguh-sungguh dirasakan, dialami, dan kemudian juga diterima oleh si anak. Dalam situasi seperti itu, apakah Anda sebagai orang tua bisa mendengar sesuatu permintaan dari seorang anak? Mungkin iya ketika ia bergaul dengan dunia, mungkin iya ketika ia bergaul dari apa yang dilihatnya dari luar. Tetapi ketika suasana kebersamaan di dalam rumah itu sungguh-sungguh dirasakan, dialami, dan si anak merasakan sungguh bagaimana kasih orang tua, hampir tidak pernah seorang anak itu menyampaikan sebuah permohonan untuk dirinya sendiri. Sebuah gambaran sederhana, dan inilah yang kemudian kita lihat dalam diri Yesus sendiri. Ketika Yesus relasinya dengan Bapa begitu erat, menyatu, kita tidak pernah melihat di dalam perjalanan hidupnya Yesus memohon sesuatu bagi dirinya sendiri. Sesuatu yang kita dengar permohonan bagi dirinya sendiri adalah saat ia berada di dalam ketakutan menghadapi kematian di Taman Getsemani. Tetapi walaupun demikian, permohonan yang ada diungkapkan dan diakhiri dengan pernyataan, "Kehendak-Mulah yang terjadi." Dan disitulah Yesus tetap merasakan penyertaan Allah, penyertaan Bapa, kekuatan Bapa menyertainya untuk menyelesaikan jalan salibnya. Dan disinilah kemudian kita diajak untuk merenungkan, apakah permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepada Bapa sudah berawal dari relasi kita dengan Tuhan, sehingga tidak hanya sekedar bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, yang kita ungkapkan, tetapi kemudian kita melalaikan relasi pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Sehingga karena kasih-Nya tidak mampu untuk kita rasakan, tidak mampu untuk kita alami, maka banyaklah permohonan-permohonan kita.
Dan apakah permohonan yang kita sampaikan melulu karena kebutuhan kita pribadi, ataukah kita juga mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Hari ini kita diajak untuk merenungkan janji Tuhan sendiri yang senantiasa mendengarkan kita. Lalu, apakah kemudian kita juga mau dan bersedia mendengarkan kehendak Tuhan atas diri dan perjalanan hidup kita? Sehingga ketika semuanya itu diungkapkan, kita kembali kepada relasi pribadi dengan Tuhan sendiri. Dan relasi kasih itulah yang mendasari permohonan dan ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita diajak untuk merasakan kasih Tuhan, sehingga janji Tuhan sungguh-sungguh mampu untuk kita hayati dan akhirnya mampu juga untuk kita ungkapkan di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.